Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di edisi pagi ini, tepatnya di hari Kamis Manis 20 Januari 2022. Semoga tetap menyenangkan, tetap sehat walafiat, dan pastinya tetap setia bersama kami. Terlebih kali ini di Coffee Time Nikmatnya Ngopi, sambil berbagi informasi kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah hadir. Yang akan kita perbincangkan adalah berkaitan dengan perhelatan akbar yang tentunya akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat. Ini berkaitan dengan MotoGP. Ya, dan kita harapkan perhelatan ini nantinya berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan rencana, sehingga Nusa Tenggara Barat yang saat ini menjadi pokok utama dari pandangan dunia tentunya bisa menimbulkan atau meninggalkan kesan-kesan yang positif, sehingga ini nantinya juga bisa menumbuhkan perekonomian kita di tengah pandemi yang masih saja berlangsung. Baik, kita akan sapa narasumber yang sudah hadir kali ini. Beliau adalah Kasubdit Patroli Air Polairut Polda Nusa Tenggara Barat, Bapak Agus Purwanta SIK. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Senang sekali melihat biru-biru dan hijau-hijau, kayaknya sejuk dan segar gitu Pak ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan tema yang sangat menarik sekali, bagaimana patroli perairan laut menjelang perhelatan MotoGP yang tentunya akan dilangsungkan di Mandalika International Street Circuit. Dan mungkin untuk awal dari perbincangan kita di Coffee Time kali ini, saya pengen denger deh cerita Bapak ini terkait dengan, kita review sedikit ya. Beberapa saat yang lalu kita sudah menggelar kegiatan bertaraf internasional yang alhamdulillah sukses, lancar, berjalan dengan aman juga berkat dukungan semua masyarakat yang ada di NTB, bahkan di Indonesia secara keseluruhan. WSBK dan juga ATC ini berjalan dengan lancar dan juga meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi semua orang yang menyaksikan, baik itu menyaksikan secara langsung ataupun menyaksikan melalui dunia maya. Kalau kita review sedikit dari WSBK dan juga ATC itu seperti apa Pak pengamanannya? Baik Mbak Muna. Saya izin membuka masker Oke. ya, karena insya Allah kita semua udah vaksin 2 kali. Betul. Siap. Baik Mbak Muna, atas pertanyaannya tadi kita mereview sedikit tentang bagaimana pelaksanaan WSBK kemarin. Yang alhamdulillah sudah berjalan dengan aman, lancar, dan bisa dikatakan berhasil. Siap. Berdasarkan dari dukungan semua pihak, dari kepolisian, Pemda, dan stakeholder yang terkait lainnya. Kami dari Polairut Polda NTB khususnya kemarin dalam mendukung keberhasilan atau berlangsungnya WSBK adalah dengan mengadakan patroli baik itu dari laut, udara, karena waktu berlangsungnya WSBK kemarin juga kita didukung dari 2 kapal Mabes, dari Mabes Polri, dari Baharka Mabes Polri, dan 2 helikopter dari Baharka Mabes Polri. Makanya untuk pelaksanaan patroli kita dari laut, udara dapat berlangsung dengan baik. Untuk berikutnya kita akan bilang dengan berlangsungnya MotoGP. Oke. Jadi alhamdulillah tadi sudah disebutkan berhasil dan berlangsung dengan baik, ini berkat dukungan dari semua pihak, termasuk juga dari Mabes Polri juga yang turut menurunkan kekuatannya seperti itu ya. Tapi kemudian dari WSBK dan juga ATC, apakah ada catatan-catatan yang kemudian menjadi bahan evaluasi untuk kemudian ini akan diterapkan pada saat MotoGP ini berlangsung? Dari WSBK maupun ATC mungkin ada catatan-catatan yang berkaitan mungkin dengan sarana prasarana yang belum sempurna di sirkuit Mandalika. Nanti mungkin akan catatan dan evaluasi tersebut akan kita gunakan dan kita sempurnakan saat berlangsungnya pramusim di bulan Februari maupun nanti gongnya di saat MotoGP di bulan Maret. Betul sekali. Jadi ini adalah catatan-catatan yang tentunya akan terus dibenahi pada saatnya tiba, action semakin berhasil seperti event-event sebelumnya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan patroli perairan laut dan udara begitu Pak ya. Tapi sekarang kita fokusnya di perairan laut saja. Jadi sebenarnya patroli perairan laut ini maksudnya bagaimana? Jadi kami sampaikan, kami dari Polairut sebenarnya, Polairut, karena Mbak Muna menanyakan fokus di patroli perairan. Kami akan menjelaskan bahwa patroli perairan adalah patroli yang dilakukan oleh Polri, khususnya Polair, guna mencegah kejahatan-kejahatan perairan, antara lain pencurian di atas kapal, perompakan,
penyelundupan barang-barang ilegal seperti narkotika, barang-barang ilegal lainnya, kemudian maupun tindak kejahatan pidana perairan lainnya. Yang kami lakukan di wilayah laut seputar wilayah hukum Polda NTB, termasuk Selat Lombok dan Selat Alas. Oke. Kami didukung dengan adanya dari Direktorat Polair, dengan adanya yang kami miliki, yaitu kurang lebih 10 kapal tipe C3 dan beberapa kapal lainnya, dan didukung dari Polres-Polres. Ya. Nah, dari Polres-Polres juga, serta didukung dari Baharkam Mabes Polri. Ada 2 kapal Baharkam Mabes Polri yang sementara ini BKO di perairan Polda NTB, yaitu kayak kapal Baladewa dan kapal Murai. Yang kapal Baladewa standby di Pelabuhan Tanjung Mas, di Limas, dan kapal Murai di Pelabuhan Lembar. Begitu. Jadi dengan ada begitu banyak sinergitas yang terjadi, pastinya dari sekarang sudah mulai intens dong untuk komunikasi. Persiapan yang dilakukan. Jadi untuk persiapan MotoGP kita sudah intens melakukan koordinasi dengan stakeholder kemaritiman yang ada di MTB ini, antara lain dengan Angkatan Laut Mataram, KSOP, Lembar, ASDP, kemudian Basarnas, kesehatan lapangan pelabuhan. Karena di saat ini kita masih dalam suasana pandemi, jadi protokol kesehatan dan kesehatan masyarakat harus kita utamakan. Jadi kita melaksanakan, kemarin kami dari Polair sudah melaksanakan rapat awal tentang rakor awal tentang kesiapan untuk pengamanan kami namakan ini operasi 1 Rinjani Mandalika. Operasi 1 Rinjani Mandalika. Jadi agak berbeda dengan event sebelumnya yang menggunakan sandi. Operasi Mandalika kalau tidak salah. Ya, ini ada Rinjaninya. Baik, ada Rinjaninya, luar biasa sekali. Ini semakin mengedepankan kearifan lokal kita, kekayaan kita yang ada di Nusa Tenggara Barat. Disebutkan tadi rapat sudah dilakukan, disinggung juga tentunya di situ terkait dengan teknis dan juga skema dari patroli yang akan dilakukan. Kita singgung kemarin, kita masing-masing dari stakeholder seperti dari Angkatan Laut umpamanya, dari Angkatan Laut ancaman-ancamannya apa, nanti cara bertindaknya seperti apa, kemudian personil yang dilibatkan dari rekan-rekan Angkatan Laut Mataram berapa, dan alat-alat apa yang mereka gunakan, kapal jenis apa dan berapa banyak, sudah kami bahas kemarin, masing-masing instansi sudah kami bahas. Karena juga sebelum nanti kita pada hari hanya, kita juga akan melaksanakan simulasi. Simulasi pengamanan tentang pengamanan giat MotoGP ini. Kita akan simulasikan, nanti akan ada rapat berikutnya, dan kemudian gladi, dan mungkin nanti saat minggu-minggu awal bulan Februari kita akan melaksanakan simulasi pengamanan, terutama pengamanan perairan. Baik, jadi ini adalah persiapan-persiapan yang memang sudah dilakukan oleh Polair, Polda Nusa Tenggara Barat menjelang event MotoGP yang kita harapkan memang berjalan dengan lancar, sukses, berhasil. Amin. Sehingga nanti ketika kita menjadi sorotan dari dunia, kita bukannya berbangga ya, tapi sedikit berbangga untuk kemudian kita jadikan motivasi ataupun lecutan untuk memperbaiki segala sesuatu yang perlu diperbaiki. Salah satunya seperti sarana dan prasarana itu tadi ya. Jadi saya penasaran nih, gimana kemudian terkait dengan sarana dan prasarana, padahal ketika kita berbicara terkait dengan pengamanan patroli yang ada di perairan laut menjelang event MotoGP ini, sarana dan prasarana termasuk juga pelengkapan, termasuk juga personil ya, kekuatan yang akan diturunkan untuk melakukan patroli ini sangat penting. Kita akan kembali perbincangkan nanti, tetap bersama kami hanya di Coffee Time pagi ini. Selamat datang di dunia warna M.Co. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna M.Co, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Sebuah permulaan dan sebuah perhentian adalah citra tentang kesetiaan dan kebijakan. Ekspresi coklat maple yang menyejukkan, seperti gambaran tentang Anda. M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Sakit
Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Badan POM menerbitkan Emergency Use Authorization setelah bersama para ahli dalam komite advisory yang mandiri mendapatkan data saintifik hasil uji klinik yang cukup dari aspek mutu, keamanan, dan khasiat untuk vaksin COVID-19 yang digunakan. Vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Keberhasilan penanganan COVID di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Anda kembali bersama kami dalam Coffee Time pagi ini dan kita masih berbincang-bincang terkait dengan patroli perairan laut yang tentunya dilakukan oleh Dit Pol Air Polda Nusa Tenggara Barat ini menjelang perhelatan akbar MotoGP yang tentunya akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat. Jadi ini adalah tugas kita bersama untuk kemudian mulai dari sekarang menggaungkan event ini agar semakin menarik wisatawan yang tentunya nanti akan bisa menumbuhkan perekonomian di Nusa Tenggara Barat sendiri, bahkan mungkin juga di Indonesia seperti itu ya. Tadi sebelum break kita berbincang-bincang terkait dengan kekuatan. Kekuatan, fasilitas, termasuk juga adalah personil-personil yang kemudian nantinya akan turun untuk melakukan patroli ini sendiri. Kami dari Polairut Polda NTB terdiri dari 141 personil. Kemudian untuk personilnya itu 141, kemudian untuk sarana dan prasarana kami cukup banyak dengan kurang lebih 10 kapal tipe C3, kemudian ada beberapa kapal tipe lain termasuk dari Polres-Polres jajaran, dan seperti yang tadi disampaikan juga dari Mabes Polri, Baharka Mabes Polri, ada 2 kapal yang saat ini standby di Gilimas dan Lembar, yaitu kapal Baladewa di Gilimas dan kapal Murai di Lembar. Untuk melakukan patroli air, membackup, memberikan rasa aman, nyaman bagi pengunjung, wisatawan, penonton saat berlangsungnya perhelatan event MotoGP 2022 di Mandalika. Sesuai dengan tujuan dari Pol Air sendiri ya, untuk terus melayani, melindungi, mengayomi dan juga memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, termasuk juga penegakan hukum di wilayah perairan laut. Jangan sampai ada tindak kriminal di perairan pada saat kita semua terfokus pada event yang satu ini. Tapi sebenarnya potensi kasus kriminal yang terjadi pada saat event ini seperti apa, Pak? Potensi kasus kriminal yang saat terjadinya event ini kita antisipasi adalah karena logistik dari event MotoGP adalah diangkut melalui mayoritas melalui laut, Mbak. Jadi yang kita antisipasi adalah pencurian di atas kapal, terutama logistik-logistik yang mengangkut logistik MotoGP ini. Jadi pencurian di atas kapal, kemudian perompakan di tengah laut. Kemudian kita antisipasi juga adanya penyelundupan barang-barang ilegal maupun narkotika dan hal-hal terlarang lainnya. Karena kapal-kapal ini kan langsung dari luar negeri sandar di Lombok. Itu yang kita antisipasi. Makanya begitu kapal-kapal yang terutama yang membawa logistik MotoGP ini sudah memasuki perairan Lombok, nanti kita kawal dari air dan dari udara. Nanti heli kita turunkan juga, heli yang dukungan dari Baharka Mabes Polri yang selama ini sudah standby ada di Polda Nusa Tenggara Barat. Baik, jadi ini tupoksi dari Pol Air ketika melakukan patroli di perairan laut menjelang event MotoGP. Patroli dan pengawalan serta pengawasan mungkin yang bisa ditambahkan di sini adalah masyarakatnya. Karena sekarang kan kalau kita berbicara terkait dengan masyarakat, sekarang masyarakat sepertinya sudah sangat pintar, sangat jeli juga. Peran dari masyarakat sendiri seperti apa? Untuk peran dari masyarakat, kita selain patroli juga kita adakan penggalangan untuk masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan perairan, untuk melaksanakan sama-sama mendukung event MotoGP ini.
dan tidak melakukan pelanggaran pidana perairan, karena yang selama ini yang sudah kita tangani beberapa saat ini, yang sudah kita tangani ada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kita, masyarakat lokal, terutama adanya pengoboman ikan, Ya, betul. pengoboman ikan, kemudian adanya penyelundupan baby lobster, baby lobster. Itu nanti dan kita sudah adakan penggalangan agar untuk mendukung, Ya. terutama untuk gaungnya kan di MotoGP ini. Betul, betul. Jadi penggalangan yang Ya. dimaksud di sini adalah sosialisasi gitu, Ya, untuk sosialisasi, mengajak masyarakat sadar hukum. agar sadar hukum dan Betul. tidak melakukan tindak pidana tersebut. Karena Oke. selain merugikan dirinya juga itu merugikan alam dan untuk generasi ke depan. Oke. Karena- Jadi pada saat patroli besok dilakukan Pak di beberapa titik-titik Ya. yang tadi sudah disebutkan, masyarakat pada saat itu atau nelayan boleh atau tidak untuk beraktivitas? Masyarakat untuk beraktivitas sekitar perairan. tetap boleh beraktivitas selama itu tidak melanggar hukum atau melaksanakan kegiatan-kegiatan tidak pidana. Oke. Boleh untuk beraktivitas di ini tetap boleh. Jadi tetap Dan boleh sama-sama beraktivitas di membantu menjaga perairan, keamanan. Ya, tetap boleh. asalkan tidak melakukan tindak pidana atau Ya. melanggar hukum seperti Ya. yang disebutkan tadi. Jadi ini adalah intisari dari sosialisasi atau penggalangan yang memang Ya. dilakukan oleh Ditpol Air Ditpol kepada Air dan masyarakat yang jajaran. ada di pesisir. Kemudian Ya. tanggapan dari masyarakat sendiri seperti apa? Pada intinya masyarakat sebenarnya sangat mendukung dengan event ini. Sama adanya event ini juga istilahnya mengangkat nama Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan Lombok pada khususnya. Betul? Nah, sehingga dengan adanya itu kan ada wisatawan dan segala macam datang, sehingga nanti akan meningkatkan juga perekonomian yang ada di Lombok pada Oke. khususnya dan NTB ini pada umumnya. Betul, dan tentunya kewaspadaan serta keawasan Ya. dari Pol Air sendiri akan terus meningkat. Mengingat pada bulan Februari kita punya agenda Bau Nyale yang memang menjadi agenda rutin atau agenda tahunan. Jadi ini berdekatan sekali Ya. Bau Nyale dengan event MotoGP. Berpengaruh tidak pada pengawasan atau patroli perairan laut yang dilakukan? Tidak, karena tetap kita laksanakan. Itu karena memang sudah tugas dan kewajiban kita untuk patroli, untuk mengamankan segala kegiatan yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama sesuai dengan job description kami, yaitu di wilayah perairan. Jadi ya, semua kegiatan kita laksanakan agar berjalan dengan sukses, aman, lancar, tidak ada gangguan. Luar biasa, Siap. sesuai dengan motonya. Kalau saya boleh mengutip Arnafat Dharma Dharma Mahe, Mahe, yang siap. artinya adalah Di Laut Kami Jaya. di laut kami jaya. Jadi ketika di laut sudah berasa jaya, pastinya kita akan memberikan dan mengerahkan Siap. kekuatan kita, tenaga kita, pikiran kita untuk masyarakat, untuk negeri kita tercinta, Amin. begitu, untuk memberikan yang terbaik ya. Siap. Baik, ini menarik sekali terkait dengan patroli perairan menjelang event MotoGP yang tentunya akan dilangsungkan pada bulan Maret mendatang di Mandalika International Street Circuit, yang tentunya saat ini kita masih berbincang-bincang dengan Kasubdit Patroli Air Pol Air Polda Nusa Tenggara Barat, Bapak Agus Purwanta SIK, yang ternyata baru 2 bulan pindah tugas ke Lombok, Nusa Tenggara Ya. Barat ya. Sebagai orang baru, pendatang baru nih kayaknya pas banget pada saat event besar Siap. ya Pak ya, Iya. diterjunkan ke Lombok. Siap. Kalau menurut Bapak sendiri Lombok seperti apa sih? Lombok indah, masyarakatnya ramah, kemudian berpotensi untuk lebih maju lagi. dan Berpotensi jaya. untuk Siap. lebih maju lagi dan pastinya aman insya Aman. Allah ya. Terutama adanya event MotoGP di sirkuit Street Mandalika. Betul sekali. Jadi sebagai orang baru yang baru menginjakan kaki di Lombok, satu kata adalah indah. Siap. Bagaimana dengan ribuan mata yang kemudian besok akan menyaksikan perhelatan event MotoGP, menyaksikan secara langsung atau melalui dunia maya keindahan Lombok. Ini tentunya yang ingin kita berikan kepada penonton seperti yang Ya. Bapak sebutkan tadi ya, baik itu yang balapan gitu Ya. kan, yang menyaksikan, Ya. termasuk juga penyelenggaranya, semuanya aman, nyaman dan meninggalkan kesan tersendiri. Tapi ketika kita berbicara terkait dengan event besar, semua sudah kita rencanakan, skema sudah kita matangkan, termasuk juga kekuatan yang tentunya akan turun pada saat event yang bertaraf internasional besok. Ada kendala ataupun mungkin juga kekurangan yang dirasakan selain sarana dan prasarana tadi?
Sampai dengan saat ini untuk kendala dari nanti mungkin kendala dari secara umum Mbak ya. Secara umum mungkin dari kendala kekurangan personil pasukan kita akan mintakan ke Mabes Polri. Kemudian termasuk dengan sarana prasarana yang masih ada mungkin di kekurangan secara umum kita akan minta backup dari Mabes Polri. Kalau untuk dari khususnya Polair sampai dengan saat ini belum ada kendala. Belum ada kendala yang dirasakan. Siap. Tapi tentunya selalu siap apapun kendalanya. Selalu siap. Baik, luar biasa sekali untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kita masih akan berbincang-bincang terkait dengan patroli perairan laut menjelang MotoGP yang tentunya akan dilangsungkan di tahun 2022 ini. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pastikan untuk tetap di sini. Terutama untuk Anda yang mungkin sebagai masyarakat, sebagai rasa ingin, ya saya orang Lombok, saya ingin mensukseskan event bertaraf internasional ini. Tidak hanya tugas dari kepolisian, dari Polair dan juga lain sebagainya, tapi juga tugas kita sebagai masyarakat sendiri. Kemudian apa sih yang kita lakukan sebagai masyarakat ketika mungkin kita menemukan ada indikasi-indikasi pelanggaran atau mungkin juga ada kecurigaan yang berkaitan dengan perairan laut yang ada di sekitar wilayah sirkuit Mandalika. Apa yang harus Anda lakukan? Kita akan kembali lagi nanti, tentunya tetap bersama kami hanya di Coffee Time, nikmatnya ngopi sambil berbagi informasi. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Sebuah permulaan dan sebuah perhentian adalah citra tentang kesetiaan dan kebijakan. Ekspresi coklat maple yang menyejukkan, seperti gambaran tentang Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Sakit gigi, sakit kepala, nyeri otot, juga yang merasa demam. Minum Buyer 19, Buyer 19, Buyer 19. Tak buyar kowe. Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Badan POM menerbitkan Emergency Use Authorization setelah bersama para ahli dalam komite advisory yang mandiri mendapatkan data saintifik hasil uji klinik yang cukup dari aspek mutu, keamanan, dan khasiat untuk vaksin COVID-19 yang digunakan. Vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Keberhasilan penanganan COVID di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Baik, obrolan kita sangat menarik sekali terkait dengan pengungkapan kasus yang terjadi di perairan laut Indonesia, khususnya saat ini adalah di Nusa Tenggara Barat, di mana kita masih berbincang-bincang dengan Kasubdit Patroli Air Polair Polda Nusa Tenggara Barat, Bapak Agus Purwanta SIK. Tadi sebelum break tentunya banyak masyarakat yang penasaran kalau misalnya ada ditemukan indikasi atau juga kecurigaan terjadinya tindak kriminalitas di perairan laut. Apa yang harus dilakukan sebagai masyarakat aktif gitu kan? Jika masyarakat di perairan Lombok menemukan atau menjumpai adanya tindak pidana di perairan, kami dari Direktorat Polair, terutama dari Subdit Patroli Air, kami sudah memerintahkan para komandan-komandan kapal yang ada di pos-pos di dalam melakukan sosialisasi himbauan kepada masyarakat agar memberikan nomor handphone para komandan kapal dan ABK. Jika terjadi tindak pidana yang di perairan air, agar masyarakat menghubungi nomor-nomor telepon para komandan kapal dan kru yang ada tersebar di wilayah Lombok ini. Baik. Kami ada beberapa pos yang ada tersebar di wilayah Lombok ini, antara ini Teluk Nare, Senggigi,
Lembar, kemudian Kayangan, kemudian Sumbawa, dan Dompu. Dan sejauh ini sudah ada masyarakat yang melaporkan? Ya, sejauh ini termasuk dari kemarin yang sudah kita ungkap itu adalah berdasarkan dari laporan dari masyarakat. Wah, luar biasa ya. Jadi kemudian masyarakat yang ingin melaporkan adanya indikasi, namanya indikasi, udah curiga dulu nih, belum ada bukti. Jadi harus langsung melapor atau disertai dengan bukti-bukti, karena takutnya nanti hoax gitu kan. Kalau ada indikasi bisa disampaikan nanti biar kami menindaklanjuti nanti untuk pencarian barang bukti dan tindakan hukum lainnya bisa nanti ditindaklanjuti oleh kami dari Polair Polda NTB. Oke, jadi untuk masyarakat yang ingin melaporkan hal-hal tersebut jangan takut. Identitas dirahasiakan pastinya? Identitasnya dirahasiakan. Jadi mari kita sekarang ini seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi udah makin canggih, masyarakat juga sudah jeli, sudah teramat sangat pintar juga untuk melihat ataupun menangkap yang namanya indikasi atau mungkin juga potensi-potensi yang terjadi di perairan laut Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini adalah tindak kriminalitas, bisa langsung melakukan apa yang disampaikan oleh Pak Agus itu tadi. Dengan begitu kita sudah jadi hero gitu kan. Jadi untuk semua orang bisa menjadi wartawan di saat ini. Betul. Apalagi di zamannya smartphone sekarang. Kalau sudah viral, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Netizen yang akan menghakimi. Betul, netizen yang menghakimi ini lebih pedas daripada Ibu Tiri. Oke, tapi apa yang disebutkan oleh Bapak tadi ini apakah termasuk dalam gangguan nyata yang terjadi di perairan laut atau bagaimana? Gangguan nyata di perairan laut saat ini yaitu berupa perompakan, terus kemudian pembajakan kapal, pencurian di atas kapal, termasuk sabotase, terorisme, kemudian penyelundupan barang ilegal maupun narkotika dan segala macam. Kemudian destructive fishing itu adalah pengeboman ikan. Kemudian adanya mungkin laka laut. Kemarin ada beberapa waktu lalu juga ada informasi tentang adanya kapal yang mengalami dalam perjalanan mengalami kecelakaan. Bisa diinformasikan laka laut ini bisa adanya kapal tenggelam, kemudian kapal terbakar, tubrukan kapal, dan kemudian orang jatuh ke laut, ataupun orang yang sedang nelayan yang sedang mencarikan mengalihkan karena cuaca mungkin hilang dan segala macam, itu bisa dilaporkan dan nanti akan kami tindak lanjuti laporan tersebut. Oke. Jadi kembali lagi kepada perhelatan event MotoGP yang akan berlangsung beberapa saat yang lalu. Bisa dikatakan sekarang persiapannya sudah berapa persen, Pak? Untuk sampai dengan saat ini untuk pengamanan event MotoGP, terutama kami dari Polairut Polda NTB, kami sudah mempersiapkan 60% persiapan dari kami. 40%-nya akan kami persiapkan nanti menjelang di event ada pramusim. Pramusim ini bulan Februari. Betul. Cuman karena pramusim ini belum ada penonton, Pak. Nah, akan kami sempurnakan lagi setelah event pramusim, yaitu di jelang bulan Maret di MotoGP untuk mencapai 100%, sehingga perhelatan event MotoGP ini dapat berjalan dengan aman, lancar, tidak ada kendala, karena mata dunia seperti Mbak Muna sampaikan, mata dunia itu tertuju pada Nusa Tenggara Barat, Lombok pada khususnya, Indonesia pada umumnya. Nah, jadi kita dukung agar sama-sama supaya event ini tetap berjalan dengan lancar dan mengangkat Indonesia, dan kita bangga pada Indonesia. Betul sekali. Dan tentunya apakah ada catatan-catatan atau tekanan-tekanan khusus yang diberikan oleh Kapolri sendiri dalam hal ini untuk mensukseskan dan membuat event ini berhasil dalam segi pengamanan di perairan laut? Mari kita sama-sama menjaga keamanan, terutama di perairan, karena logistik dan dari kru-kru juga banyak yang melalui kapal lewat laut. Kita jaga keamanan, jangan melakukan tindak pidana perairan. Kemudian sama-sama menjaga keamanan, kemudian saling mengingatkan, ini yang penting ya. Saling mengingatkan. Baik. Agar sama-sama tercipta situasi kamtimas yang aman, tertib, lancar.
gitu. Baik. Dan tentunya seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, dalam rapat ini memang ada banyak sekali beberapa pihak yang terjun di sini Ya. bergabung, sinergitas terbentuk, tidak bisa sendiri Polair Ya. dalam hal ini, begitu kan? Ya. Jadi komunikasi dari sekarang Ya. sudah intens dilakukan. Komunikasi tetap sudah kami lakukan secara intens terhadap stakeholder, terutama stakeholder kemaritiman seperti yang terlibat Angkatan Laut, kemudian KSOP, Lembar, ASDP, dan kesehatan lapangan pelabuhan. Semua sudah kita laksanakan, apalagi sekali lagi ini dalam masih masa pandemi. Betul. Jadi protokol kesehatan tetap kita lakukan dan kita utamakan. Ya, Gitu. walaupun tadi kita sudah divaksin 2 kali Ya. bahkan ya, tapi harus tetap ya untuk Ikhtiar. menjaga yang namanya kesehatan kita. Sadar diri juga kalau harus Siap. sehat. Terlebih lagi ini adalah event yang bertaraf internasional begitu Ya. kan. Kemudian kaitannya dengan vaksinasi mungkin yang dilakukan. Ini kan pengamanan di Ya. perairan laut. Ada banyak orang yang akan datang kemudian ke Nusa Tenggara Barat dari luar negeri, dari luar daerah bahkan. Terkait dengan hal itu, Untuk vaksinasi di perairan kita sudah ada kerjasama dengan Satgas, Satgas Kesehatan dari provinsi. Kami di pelabuhan kemarin di rapat juga sudah kita sampaikan dengan dari kesehatan pelabuhan ya, bahwa pengecekan untuk protokol kesehatan tetap kita laksanakan dengan ketat, terutama untuk tamu-tamu yang dari luar negeri. betul sekali. Terlebih Ya. sekarang kita Ada ini varian dihadapkan baru dengan nih. varian baru Ya. Omikron yang buat kita takut ya. Ya. Kalau pesannya Presiden, panik jangan, tapi harus waspada Ya. begitu. Ini diterapkan juga ya pada saat event ini ya. terapkan juga di sini. Untuk dari kemarin disampaikan dari Kepala Kesehatan Lapangan Pelabuhan bahwa untuk menjaga varian baru ini pertama masuk ke NTB jelang MotoGP ini, Ya. nanti diterapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan adanya karantina mungkin dari luar negeri. Betul. Tetap diterapkan. Nanti Oke. kita bahas nanti ada rapat berikutnya akan kita sampaikan kembali. Karena kesiapan Siap. kalau dihitung mundur sampai sekarang ini baru 60%. Siap. Dan mungkin ini adalah skala prioritas dulu nih Siap. ya. Untuk skala prioritas mungkin ada berapa persen dari keseluruhan event MotoGP ini? Untuk secara keseluruhan ya kita sudah skala prioritas, terutama ini untuk yang kita prioritaskan adalah untuk vaksin. Nah, untuk vaksin kita udah ya 70%. Oke. Siap. 70% untuk vaksin yang memang bisa dikatakan kalau vaksin ini adalah merupakan fondasi Siap. ya. Walaupun mungkin setelah vaksin kita jangan sampai jumawa juga, Ya. kayak udah vaksin nih pasti Ikhtiar tetap. sehat, aman gitu kan. Ya. Tetap awas juga dengan menetapkan protokol kesehatan secara ketat seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Ini luar biasa nih obrolan kita nih. Gak berasa 1 jam kalau kita ngobrol ya terkait dengan patroli perairan di Laut Nusa Tenggara Barat yang memang ini akan terus dilakukan ya. Bahkan sebelum event MotoGP atau kalau nggak ada event juga memang tetap dilakukan patrolinya ya. Ada atau tidak ada event itu merupakan tugas pokok kita Baik. untuk patroli perairan untuk menjaga keamanan wilayah laut Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Itu merupakan ada ataupun tidak ada event tetap kita lakukan. Betul. Agar untuk menjaga situasi keamanan tetap terjaga, situasi Kamtimas terutama situasi keamanan Kamtimas perairan wilayah. Dan dengan adanya event-event bertaraf internasional ini maka lebih ditingkatkan lagi sehingga nanti nilainya adalah sukses dan berhasil. Siap. Seperti 2 event yang berhasil kita lalui beberapa saat lalu yakni World Superbike dan juga ECC Yes, Lengkap yes. 2021. Ya. Baik, Bapak, pesan Anda kepada pemirsa dan juga masyarakat yang saat ini tengah menyaksikan kita. Pesannya mari kita dukung terselenggaranya event MotoGP 2022 di Mandalika Street Circuit. Kemudian namun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat agar event MotoGP 2022 dapat terlaksana dengan aman, tertib, lancar, dan kita terhindar dan terjaga dari virus COVID-19. Betul sekali. Terima kasih sudah hadir di tempat ini Pak Agus. Next time semoga kita Siap. ada waktu dan juga kesempatan untuk Siap. berjumpa kembali. Bahkan mungkin ketika besok event MotoGP sudah berhasil digelar begitu ya. Siap. Bapak kembali lagi ke sini menceritakan kepada kita review lagi Amin. gimana nih sukses Siap. dan berhasilkah Siap. begitu kan. Siap. Tapi harapan kita semua tentunya sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat dan Indonesia umumnya
Semoga perhelatan akbar event MotoGP ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan sukses sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga nantinya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, bahkan di tengah hantaman varian baru yakni Omicron, ekonomi kita bisa tumbuh secara perlahan-lahan. Ini yang kita harapkan, dan Nusa Tenggara Barat bahkan juga Indonesia memiliki kesan yang positif dan juga sanggup memukau dunia. Cia. Agak lebay ya Pak ya? Enggak juga sih. Jadi kalau sudah lebay itu biasanya semangat begitu ya. Jadi semoga kelebayan ini tertular juga kepada Anda yang saat ini menyaksikan kita di sini, dan sampai di sini obrolan kita berkaitan dengan patroli di perairan laut yang tentunya akan dilaksanakan terlebih menjelang event MotoGP beberapa saat yang akan datang ya. Saya Bunda Musni, terima kasih Anda telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Agus.